Saya ingat ayah saya tidak pernah marah sama saya, apalagi mau mukul, kecuali ada dua: talat salat dan belum setor hafalan. Marahnya bukan main. Ketika saya berlindung kepada ibu saya, berdiri di belakang ibu saya, supaya saya tidak mau dimarahi sama ayah saya, langsung ibu saya bertanya, salah kamu apa? Tadi talat masbuk. Bukan tidak salah sama sekali. Bagaimana orang yang tidak salah? Ini masbuk, bukan tidak salah sama sekali. Ayah saya marah. Ketika saya jelasin sama ibu, karena tadi saya masbuk, kata ibu saya, oh kalau urusan salat saya tidak ikut campur, itu urusan sama ayahmu. Dah mau bela, dah mau tahu. Kira-kira bagaimana kondisi kita membangunin anaknya ketika bangun subuh? Anak-anak kita sudah dibiasakan. Alasannya masih kecil pak. Sudah SMP masih kecil pak. Sudah SMA masih kecil pak. Belum terbiasa. Tapi coba kalau dibangunin jam sekolah, aduh marahnya luar biasa. Ayo ini telat, ini sekolah ini apa ni? Ribut di rumah. Diperhatikan, nak sudah makan nak. Ayo makan ya, biar sehat ya, biar tidak masuk angin ya. Tapi ingatkan dia, sudah salat nak, ayo jaga salat ya, biar tidak masuk neraka ya. Kalau yang dibahas masuk angin, masuk nerakanya dilupakan. Silahkan Bapak Ibu, saya harap semuanya menuliskan ketika tertimpa musibah atau ujian, kenapa saya diuji, ada apa. Dan periksa salatnya, periksa salatnya. Oh ternyata sering masbuk, sering tertinggal salat, sering ketiduran salat subuh, sering ketiduran salat isya, capek, habis maghrib tidur, bangun subuh, isya belum. Atau sering jamak tanpa alasan. Kenapa jamak? Karena lagi sibuk belanja. Jadi zuhur tidak bisa dapat waktu. Kapan salat zuhur? Nanti sama asar. Kalau terjadi seperti ini, itulah sebabnya kita diuji. Tidak ada orang yang cinta masjid, cinta salat, apalagi mengutamakan awal waktu, bahkan tidak pernah masbuk, bahkan tidak pernah tertinggal takbirah ihram sama imam. Wallahi Bapak Ibu tidak akan sama orang yang suka masbuk, apalagi yang tertinggal salatnya. Tidak mungkin sama di sisi Allah orang yang datang sebelum azan ke masjid, karena dia tidak menunggu dipanggil, dia datang duluan karena dia tahu waktu salat, dia standby di masjid. Karena menurut seorang ulama berkata, al-azanu nida'un lil ghafilin, azan itu panggilan untuk orang yang lalai hatinya. Makanya orang yang suka lalai dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya sadar, jangan lalai, sini datang. Tapi kalau orang yang tidak pernah lalai, tidak pernah dipanggil,
Dia sudah datang duluan. Orang yang datang sebelum azan, orang yang datang saat azan, orang yang datang sesudah azan, orang yang tidak pernah tertinggal takbirah ihram bersama imam, sama yang masbuk atau yang telat salat, tidak mungkin sama di sisi Allah. Bahkan tidak mungkin sama di dalam surga Allah. Tak bisa sama. Kalau semuanya sama, berarti Allah tidak adil. Dan tanda keadilan Allah, orang yang berlaku baik akan dibalas yang lebih baik. Makanya jangan heran kalau ada orang posisinya di surga di derajat tinggi, ada satu lagi padahal sama-sama di satu masjid, tapi kok beda. Satu derajat di dalam surga, perbedaannya seperti antara bumi dan langit. Itu satu derajat. Bedanya, jauhnya antara bumi dan langit. Berarti naik satu derajat seperti naik dari bumi ke langit. Aduh, jauhnya. Ini padahal jemaah saya, teman saya. Kok bisa jauh dia? Kenapa dia bisa jauh dan tinggi? Karena dia datang lebih duluan daripada saya. Dia bisa mempertahankan diri tidak terlepas dari takbiratul ihram. Dia tidak pernah tinggalkan, jangan salat wajib, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah saja tidak pernah tertinggal. Dan itu mereka tidak akan sama di sisi Allah. Walaupun sama-sama baik, jaga salat 5 waktu, cukup enggak? Cukup. Menjalani kewajiban. Tidak ada sunnah qabliyah, ya terserah. Tidak ada sunnah ba'diyah, boleh. Tidak ada qiyamul lail, salat malam, ya bisa. Cukup dengan 5 waktu, terjamin insyaAllah. Kalau kita jaga sebaik-baiknya, terjamin masuk surga. Tapi persoalannya bukan masuk surga. Di mana nanti saya ditempatkan di dalam surga? Sama enggak sama Nabi Muhammad? Sama enggak sama orang-orang yang saleh? Tidak mungkin sama. Makanya jamaah sekalian, tolong jaga salat. Bukan saya maksud jaga salat, bukan berarti Bapak Ibu tidak salat. Saya tahu Bapak Ibu orang yang suka salat. InsyaAllah istiqamah menjaga salat. Tapi yang saya maksud jaga salat, artinya perbaiki hubunganmu sama Allah lewat salat. Cuba masing-masing tunjukkan cara yang terbaik kepada Allah dalam salatnya. Misal, ada yang bisa tunjukkan kepada Allah melalui salat, ya Allah, saya mulai hari ini InsyaAllah tidak akan terlepas takbiratul ihram bersama imam. Saya tidak mau telat lagi. Ada orang yang bisa menunjukkan yang terbaik, saya tidak akan terlepas daripada salat jamaah. Walaupun bagi wanita tidak wajib salat berjamaah di masjid, tapi pasti tidak akan sama di sisi Allah. Wanita yang selalu mengutamakan waktu salat, tepat waktu di awal waktu, sama wanita yang suka menunda salat seenak-enaknya, tidak mungkin sama di sisi Allah. Tapi seandainya kalau wanita mendapatkan kesempatan salat berjamaah, dia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Mulai hari ini saya mohon kita perbaiki diri kita dalam salat. Sunnah qabliyah ba'diyah, salat berjamaah, tepat waktu, jangan menunda-nunda. Dan yang terakhir salat malam.